Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah pengantar informatika tentang struktur dan fungsi komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Datuk Putra. Saya Nidya Zaidan Maufi. Perkenalkan, nama saya Rizky Faturrahman. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk menerima data, mengolah data sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan data, dan menampilkan hasilnya. Komputer mampu menjalankan berbagai tugas secara otomatis dan akurat melalui serangkaian perintah yang disebut program. Memahami struktur dan fungsi komputer penting untuk mengetahui cara kerja sistem komputer secara keseluruhan. Struktur komputer yang pertama, unit pemrosesan pusat. CPU adalah inti dari komputer yang bertugas mengontrol seluruh operasi dan melakukan pemrosesan data. Terdiri dari unit kontrol, mengatur aliran data dan instruksi dalam sistem komputer. Yang kedua, unit aritmetika dan logika, melakukan operasi aritmetika, penjumlahan, pengurangan, dan logika AND, OR, NOT. Yang ketiga, register, penyimpanan kecil yang sangat cepat untuk data dan instruksi yang sedang diproses. Kedua, memori. Memori adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Memori terbagi menjadi memori utama. Yang pertama, RAM, random access memory. Memori sementara yang bersifat relatif, data yang hilang saat komputer dimatikan. Yang kedua, ROM, read only memory, memori permanen yang hanya bisa dibaca. Selanjutnya, memori sekunder, hard disk, SSD, dan media penyimpanan lainnya yang bersifat volatile. Memori cache, memori kecil berkecepatan tinggi yang menyimpan data yang sering digunakan CPU. Ketiga, perangkat input dan output. Pertama, perangkat input, alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, skimmer. Yang kedua, perangkat output, alat yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan seperti monitor, printer, speaker. Selanjutnya, ada struktur komputer yaitu yang keempat, yaitu media penyimpanan. Media penyimpanan digunakan untuk menyimpan data secara permanen, terdiri dari primer. Nah, primer ini bersifatnya itu sementara, makanya contohnya itu adalah RAM dan CHARGE. Terus yang kedua itu sekunder. Yang sekunder ini sifatnya itu permanen, tetapi kecepatannya lebih tinggi dari primer. Contohnya itu ada hard disk dan SSD. Terus yang tersier. Tersier kecepatannya lebih tinggi daripada sekunder dan primer, dan kapasitasnya lebih besar daripada keduanya. Contohnya yaitu ada optical disk, CD atau DVD, tape, dan media penyimpanan ulang. Terus yang terakhir atau yang kelima, ada bus atau jalur komunikasi. Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan komponen-komponen komputer. Ada 3 jenis bus utama, yaitu yang pertama ada bus data, mengangkut data antar komponen. Yang kedua, bus alamat, mengangkut alamat memori. Dan yang ketiga, bus kontrol, mengangkut sinyal kontrol untuk mengatur operasi antar komponen. Nah, di sini ada gambaran struktur komputer secara ringkas. Jadi yang pertama itu, saat input data dimasukkan kepada I atau O port. Setelah itu, I O port dilanjutkan kepada CPU untuk diproses melalui database. Dan setelah memproses CPU, pada CPU, jika diperlukan, memori akan mengirimkan alamat-alamat data yang membantu untuk memproseskan pada CPU. Setelah terjadi pemrosesan, hasil yang dikirimkan akan dikembalikan kepada I atau O port. Setelah itu menghasilkan output. Berikutnya, fungsi komputer. Fungsi komputer ada 4 fungsi. Yang pertama yaitu pengolahan data. Komputer memproses data yang diterima menjadi informasi yang berguna. Yang kedua, penyimpanan data. Komputer menyimpan data dan informasi untuk digunakan saat ini atau di masa depan. Fungsi ketiga, pergerakan data. Komputer memindahkan data antara komponen internal dan antara komputer dengan lingkungan eksternal. Fungsi terakhir, keempat, kontrol. Komputer mengatur dan mengendalikan operasi semua komponen komputer
agar bekerja secara sinkron. Dan kesimpulannya yaitu struktur komputer terdiri dari 5 komponen utama, yaitu ada CPU, memori, unit, input atau output, media penyimpanan, dan bus. CPU sebagai pusat pemrosesan bertugas mengendalikan operasi sistem serta mengolah data dan instruksi. Memori menyediakan ruang penyimpanan sementara maupun permanen bagi data yang sedang diproses. Terus unit input output memungkinkan komunikasi antara pengguna dan komputer. Sedangkan media penyimpanan menyimpan data secara permanen. Bus berperan sebagai jalur komunikasi antar komponen. Lalu, fungsi utama komputer meliputi menerima input, memproses data, menyimpan informasi, dan menghasilkan output. Memahami struktur dan fungsi ini sangat penting untuk pengembangan teknologi serta pemahaman sistem komputer secara menyeluruh. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.